Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung diikuti oleh seluruh hadirin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan oleh Mayor Laut Khusus Awang Setiadi Bawana SH.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SH, MH. Yang mulia, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM. Yang mulia, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Burhan Dahlan, SH, MH. Yang terhormat, Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kepala Badan Litbangdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, Asisten Personel Panglima TNI, Asisten Personel TNI Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara. Yang kami hormati, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Direktur Hukum TNI Angkatan Darat, Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara. Yang kami hormati, para pejabat struktural Eselon II pada Badan Litbangdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, para hakim justisial pada Badan Litbangdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, para narasumber, fasilitator, para pejabat struktural, dan unsur pelaksana pada Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kami hormati, para peserta yang berbahagia. Acara pembukaan Pelatihan 1, Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer. Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan 14. Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial. Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual. Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Narkotika. Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Hakim Ekonomi Syariah tahun 2021 dimulai. Laporan Kepala Badan Litbangdiklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimohon perkenan yang terhormat Bapak Dr. Zarofrikar, SH, Esos, MHum, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, SH.MH. Yang mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM. Yang mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Burhan Dahlan, SH.MH. Yang terhormat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Direktur Hukum TNI, Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara, yang kami hormati para Hakim Yudisial Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati para narasumber, fasilitator, para pejabat struktural dan unsur pelaksana pusat pendidikan, pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan 14 bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Militer, pelatihan sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial PHI bagi Hakim Peradilan Umum, pelatihan teknis yudisial hak kekayaan intelektual atau HAKI bagi Hakim Peradilan Umum, pelatihan teknis yudisial narkotika bagi Hakim Peradilan Umum dan Militer, pelatihan teknis yudisial penyetaraan ekonomi syariah bagi Hakim Peradilan Agama, dan pelatihan 1 program pelatihan calon Hakim Terpadu Peradilan Militer yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berkenankanlah dalam kesempatan ini, selaku Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, menyampaikan laporan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut. Pertama, anggaran pelatihan. Seluruh beban anggaran dari 5 pelatihan dan pelatihan 1 program pelatihan calon hakim terpadu militer ini sepenuhnya dibebankan pada anggaran DIPA Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021. Para peserta pelatihan. Pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan 14 dipanggil 96 orang, yang bersedia hadir 85 orang. Keterangan ketidakhadiran tidak bersedia 8 orang, tanpa keterangan 3 orang. Pelatihan sertifikasi Hakim PHI dipanggil 94 orang, bersedia 91 orang. Keterangan ketidakhadiran tidak bersedia 2 orang, tanpa keterangan 1 orang. Untuk pelatihan teknis yudisial, hak kekayaan intelektual dipanggil 50 orang, bersedia 43 orang. Keterangan ketidakhadiran tidak bersedia 3 orang, tanpa keterangan 4 orang. Pelatihan teknis yudisial narkotika dipanggil 62 orang, yang bersedia 58 orang. Keterangan ketidakhadiran tidak bersedia 3 orang, tanpa keterangan 1 orang. Pelatihan teknis yudisial penyetaraan ekonomi syariah dipanggil 91 orang, bersedia 75 orang. Keterangan ketidakhadiran tidak bersedia 8 orang, tanpa keterangan 8 orang. Pelatihan pertama PPC terpadu Hakim Militer dipanggil 26 orang, bersedia 26 orang, dan semuanya hadir. Catatan, seluruh data peserta yang berhalangan tercatat pada aplikasi e-Rapid Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan akan dilaporkan ke Dirjen terkait serta Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketiga, tahapan dan tempat pelatihan. Pelaksanaan tahap pertama yaitu orientasi peserta, pretest, mengakses materi e-learning, mempelajari materi ajar, mengerjakan pop quiz, mengisi form evaluasi. Untuk pelatihan sertifikasi lingkungan hidup Angkatan 14 dimulai dari tanggal 6 sampai dengan 16 September 2021. Untuk pelatihan sertifikasi Hakim PHI dimulai dari 6 sampai dengan 14 September 2021. Pelatihan teknis yudisial
hak kekayaan intelektual dimulai 13 September sampai dengan 17 September 2021. Pelatihan teknis yudisial narkotika 13 sampai 17 September 2021. Pelatihan teknis penyetaraan ekonomi syariah dimulai 13 sampai 17 September 2021. Pelatihan pertama PPC terpadu Hakim Militer dimulai 20 September sampai dengan 2 Oktober 2021 bertempat di Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk pelatihan 1 sampai dengan 5 bertempat di satker masing-masing. Keterangan dengan belajar mandiri melalui e-learning tanpa Zoom meeting. Pelaksanaan tahap kedua. Pengajar menyampaikan paparan dan menjawab pertanyaan peserta. Pendamping memandu proses pembelajaran. Peserta mengikuti pembelajaran diskusi, tanya jawab, mengerjakan pop quiz, diskusi pleno, kelompok, ujian akhir, ujian komprehensif, dan post-test. Untuk pelatihan sertifikasi lingkungan hidup Angkatan 14 untuk tahap kedua dimulai 20 September sampai dengan 5 Oktober 2021. Untuk pelatihan sertifikasi Hakim PAHI dimulai tahap kedua 20 sampai dengan 1 Oktober 2021. Untuk pelatihan teknis yudisial hak kekayaan intelektual dimulai 20 sampai 1 Oktober 2021. Untuk pelatihan teknis yudisial narkotika dimulai 20 sampai dengan 1 Oktober 2021. Untuk pelatihan teknis yudisial penyetaraan ekonomi syariah dimulai 20 September sampai dengan 24 September 2021. Pelatihan pertama sampai dengan 5 bertempat di satker masing-masing. Belajar tatap muka secara online melalui Zoom meeting. Pelaksanaan tahap 3, khusus sertifikasi. Pemaparan materi, bedah kasus, dan studi kasus. Ujian akhir dan ujian lisan, post-test. Untuk pelatihan sertifikasi lingkungan hidup Angkatan 14 dimulai 6 sampai dengan 15 Oktober 2021. Untuk pelatihan sertifikasi Hakim PHI dari 4 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2021. Tempat pelatihan 1 sampai dengan 5 bertempat di satker masing-masing dengan keterangan tatap muka online dan diskusi kelompok melalui Zoom meeting. Komponen keempat, untuk 5 pelatihan online. Pertama adalah pop quiz tahap pertama, kedua pop quiz tahap kedua, ketiga bedah kasus, keempat ujian akhir, ujian lisan, 5 keaktifan dan kehadiran peserta. Dan peserta yang dinyatakan lulus apabila telah memenuhi standar kelulusan, yaitu jika telah mendapatkan nilai sebesar minimum 70 dari nilai maksimal 100. Untuk komponen penilaian pelatihan PPC terpadu militer, penilaian program pelatihan calon hakim dilakukan secara akumulasi. Pertama, nilai diklat, tugas di kelas, diskusi, pop quiz, attitude, dan ujian lisan serta ujian komprehensif. Kedua, nilai magang, tugas magang, presentasi, diskusi, membuat paper, membuat resume buku, ujian lisan, dan attitude. Peserta dinyatakan lulus apabila telah memenuhi standar kelulusan, yaitu jika telah mendapatkan nilai sebesar minimum 70 dari nilai maksimal 100. Demikian laporan kami. Selanjutnya dimohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan sambutan sekaligus membuka 6 pelatihan tersebut secara resmi. Atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Terima kasih. Sambutan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekaligus membuka pelatihan secara resmi. Dimohon perkenan yang mulia Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Syarifuddin, SH.MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Kadil Mil Tama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang kami hormati Asisten Personil Panglima TNI, Asisten Personil TNI Kasal dan Kasau, yang terhormat para pejabat Eselon 1 pada Mahkamah Agung. Pada pagi hari ini hadir Ibu Dirjen Miltun dan Pak Zarob Rikat selaku Kepala Badan. Yang terhormat Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Direktur Hukum TNI Angkatan Darat, Kepala Dinas Hukum Angkatan Laut, dan Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara. Yang terhormat pejabat Eselon 2 pada Badan Litbang Diklat Humdil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang terhormat para narasumber dan fasilitator, baik dari unsur eksternal maupun internal Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung, para peserta pendidikan dan pelatihan, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Saya mohon maaf kalau mungkin ada dari tamu kami, bapak-bapak dari angkatan yang tidak sempat saya sebutkan. Semuanya kami hormati dalam acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan 6 pendidikan dan pelatihan yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak. Mengawali sambutan ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa meskipun tingkat penularan COVID-19 saat ini sudah mulai melandai, namun kita tidak boleh lengah dan menurunkan tingkat kewaspadaan karena tidak menutup kemungkinan akan munculnya gelombang baru atau jenis varian baru yang akan membahayakan kita semua. Untuk itu, saya berharap agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan yang bersih, menjaga jarak secara fisik, meningkatkan imunitas tubuh, menjauhi kerumunan, serta mengurangi interaksi dan mobilitas agar kita semua dapat terhindar dari penularan wabah COVID-19. Para peserta diklat yang saya banggakan,
Salah satu komponen penting dalam membangun kompetensi aparatur di bidang teknis adalah dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, baik pelatihan sertifikasi, pelatihan teknis yudisial, maupun program pelatihan bagi para calon hakim, seperti halnya yang akan diselenggarakan saat ini oleh Badan Litbang Diklat Kumdil melalui Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung. Sebagaimana telah disampaikan tadi oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, bahwa 6 jenis pelatihan yang dilaksanakan mulai hari ini terdiri dari 1. Pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan ke-14 bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tun, dan Peradilan Militer yang dilaksanakan secara online. Kedua, pelatihan sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bagi Hakim Peradilan Umum yang dilaksanakan secara online. 3. Pelatihan teknis yudisial, hak kekayaan intelektual bagi Hakim Peradilan Umum yang dilaksanakan secara online. 4. Pelatihan teknis yudisial narkotika bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer yang dilaksanakan secara online. Kelima, pelatihan teknis yudisial penyetaraan ekonomi syariah bagi Hakim Peradilan Agama yang dilaksanakan secara online. Dan keenam adalah pelatihan pertama program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu peradilan militer yang dilaksanakan secara klasikal. Meskipun pelatihan ini sebagian besar dilaksanakan secara online, namun saya berharap agar kualitas dan mutu lulusannya jangan sampai menurun. Justru pelaksanaan diklat online seperti ini harus dapat memberikan manfaat ganda, selain dapat melakukan transfer pengetahuan, sekaligus juga bisa menambah keterampilan bagi para hakim dalam memanfaatkan sarana teknologi. Para hakim saat ini tidak hanya dituntut untuk mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang hukum, melainkan juga harus mampu menggunakan sarana teknologi informasi, karena sebagian besar pelayanan hukum yang diberikan oleh lembaga peradilan telah menggunakan pemanfaatan teknologi sebagai wujud dari sistem peradilan modern yang sedang gencar kita galakkan saat ini. Dalam proses pelatihan online diperlukan adanya peran serta aktif dari semua peserta agar setiap materi diklat yang disampaikan dapat terserap dengan baik, sehingga apa yang diperoleh selama menjalani masa pelatihan dapat menjadi bekal pada saat menangani suatu perkara. Selain itu, para peserta pelatihan juga diharapkan untuk dapat memanfaatkan momentum pelatihan ini sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di satuan kerja masing-masing. Sehingga bisa saling memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi permasalahan yang terjadi. Apalagi bagi pendidikan calon hakim yang dilakukan secara klasikal. Itu kita harapkan tentu lebih daripada yang disampaikan melalui online. Karena setiap hari bisa bertemu, setiap hari bisa bertukar, berdiskusi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan dihadapi ketika turun ke lapangan. Namun demikian, perlu diingat bahwa pengetahuan dan keterampilan dalam menangani suatu perkara bukanlah segala-galanya. Karena selain harus memiliki kompetensi yang baik, seorang hakim juga harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas pada diri seorang hakim tidak bisa dibentuk melalui program kediklatan, melainkan harus dibangun oleh prinsip dan tekad yang kuat dari dalam diri masing-masing yang bersangkutan. Lembaga peradilan saat ini membutuhkan sosok hakim yang paripurna, di samping memiliki pengetahuan hukum yang baik, juga mampu memegang teguh kejujuran dan integritas yang tinggi. Karena pengetahuan yang tinggi tanpa diiringi oleh kejujuran dan integritas akan mendorong timbulnya kezaliman. Sedangkan kejujuran dan integritas tanpa diiringi oleh pengetahuan yang cukup akan menimbulkan kesesatan. Saya selaku pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir, dan ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada para peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan ini. Ikutilah dengan sungguh-sungguh dan ikhlas agar semua itu bernilai ibadah di
sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Begitu banyak yang antri dan berharap untuk dapat mengikuti pelatihan seperti ini, tetapi tidak terpilih. Oleh karena itu, bersyukurlah bagi Anda semua yang telah mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan sertifikasi, pelatihan teknis judisial, dan diklat calon hakim ini yang pada hari ini akan kita mulai. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan, di sini ada Pak Sekretaris. Kebetulan Pak mengikuti fit and proper test calon hakim di DPR. Tadi saya mendengar laporan dari Pak Kepala Badan. Ada beberapa yang dipanggil, tapi tidak hadir. Bahkan ada yang tidak memberikan alasan sama sekali. Melalui Pak Sekretaris Mahkamah Agung, tolong nanti disampaikan kepada Pak Kepala Badan Pengawasan, itu agar dipanggil. Kita sudah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk ikut diklat ini, tapi tidak dihargai. Tidak ada alasan pun tidak hadir. Jadi Pak Rikat, tolong ini jangan terjadi lagi begini. Jadi Pak Sekma, tolong laporkan ke Pak Kabawos, panggil itu, periksa itu. Ya, nanti selanjutnya administrasinya ke Pak Dirjen. Ya. Para peserta diklat yang saya banggakan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin berpesan kepada seluruh peserta diklat dan mohon untuk diresapi dengan baik. Jangan sekali-kali berbangga diri atas ilmu pengetahuan yang kita peroleh sebelum kita mampu mengamalkannya dengan baik. Berbanggalah ketika ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa bermanfaat bagi lembaga yang kita cintai, bangsa dan negara. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan ke-14 bagi Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tun, dan Peradilan Militer, pelatihan sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial bagi Hakim Peradilan Umum, pelatihan teknis judisial hak kekayaan intelektual bagi Hakim Peradilan Umum, pelatihan teknis judisial narkotika bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer, pelatihan teknis judisial penyetaraan ekonomi syariah bagi Hakim Peradilan Agama, dan pelatihan ke-1 program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu peradilan militer pada hari ini Senin tanggal 20 September 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalungan tanda peserta diwakili oleh Kapten Sus Sri Kresno Haryo Wibowo SH, Kapten CHK Dianing Lucia Sukma SH. Kepada para perwakilan peserta, disilahkan ke tempat yang telah ditentukan. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan didampingi oleh Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan yang terhormat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimohon berkenan untuk mengalungkan tanda peserta.
Kepada seluruh peserta dipersilahkan mengalungkan tanda peserta masing-masing. Pembacaan doa dipandu oleh yang terhormat Bapak Dr. Amam Fahrur SH.MH, Hakim Justisial pada Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan doa menurut agama kita masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, doa kami pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang patut kami haturkan kepadamu di pagi hari ini ya Allah, kecuali membacatkan syukur kehadirat-Mu, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti kegiatan pembukaan pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, sertifikasi Hakim Hubungan Industrial, pelatihan teknis judisial hak kekayaan intelektual, pelatihan teknis judisial tindak pidana narkotika, pelatihan teknis penyertaraan ekonomi syariah, dan diklat program PPJ terpadu lingkungan peradilan militer. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan sekaligus sebagai penggugah semangat kami, ya Allah, dalam meningkatkan kualitas tugas dan kewajiban kami. Sehingga kami dapat bekerja secara profesional, bekerja dengan baik dan tekun, ya Allah, sebagai bukti rasa syukur dan penghambaan kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Zat yang maha mengetahui, alim, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas, ya Allah. Serta
Berikan kekuatan untuk mengamalkan dan mengajarkannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, satukan hati kami, apungkan pengetahuan kami ya Allah, dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah. Jadikanlah kegiatan kami ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses dari awal sampai akhir. Ya Ghaffar, ampuni dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihi keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihi kami pada waktu kecil, ya Allah. Allahumma ghafir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan. Hadirin yang terhormat, acara pembukaan pelatihan 1 Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer, pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan 14, pelatihan sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, pelatihan teknis yudisial Hak Kekayaan Intelektual, pelatihan teknis yudisial Tindak Pidana Narkotika, pelatihan teknis yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah tahun 2021 selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta seluruh jajaran pimpinan disilahkan meninggalkan ruang acara. Terima kasih. Mohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk foto bersama. Kepada seluruh peserta dimohon untuk berdiri. Kepada para hadirin dimohon untuk maju mengambil tempat masing-masing.
Ya, kepada para peserta, para pimpinan,